implikasi dan penerapan mengenai pengertian tentang umat Allah dan gereja. Sejalan dengan kesalahpahaman dispensasionalisme akan tujuan dan rencana Allah, serta eksklusivitas dan kecukupan karya penebusan Kristus, dispensasionalisme membagi umat Allah ke dalam dua kelompok. Mereka yang diselamatkan di bawah rencana Allah A di dalam Perjanjian Lama, dan mereka yang diselamatkan di bawah rencana Allah B di dalam Perjanjian Baru. Rencana B Allah dalam Perjanjian Baru, Israel nasional tetap merupakan umat Allah yang terpisah dan berbeda, yang sedang menantikan pengangkatan umat rencana B Allah. Yang kemudian, Allah akan melanjutkan rencana A-nya bagi bangsa Yahudi. Akan tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teologi perjanjian mengajarkan bahwa kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu umat Allah yang diselamatkan menurut tujuan kekal Allah di dalam Kristus. Perbedaan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana orang Kristen memandang diri mereka sendiri. Orang Kristen adalah Israel yang sejati dan utama, diberkati untuk menerima manfaat dari janji-janji Allah, dari kejadian dan seterusnya yang digenapi dengan sempurna dalam pribadi dan karya Juru Selamat dan Tuhan Yesus Kristus. Perbedaan ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana orang Kristen memandang etnis Yahudi saat ini. Orang-orang Yahudi yang tidak menaruh iman dan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus dan kematiannya sebagai pengganti bagi dosa-dosa mereka berada dalam situasi yang sama dengan orang-orang yang belum ditebus dari segala bangsa dan bahasa. Mereka adalah orang-orang berdosa yang perlu mendengar Injil, agar oleh belas kasihan dan anugerah Allah mereka dapat berbalik dari dosa mereka kepada Kristus dengan iman. Orang-orang Yahudi yang telah menaruh iman dan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus adalah orang-orang Kristen sejati, saudara dan saudari di dalam Kristus, dalam satu keluarga Allah, bersama-sama dengan orang-orang dari segala bangsa dan bahasa yang telah menaruh iman mereka kepada Kristus dan menantikan pengangkatan bersama pada saat kedatangan Juru Selamat yang penuh kemuliaan. Ketika kita semua akan diangkat bersama untuk bermegah bersama Dia, di sisi lain beberapa kaum dispensasionalis misalnya mendukung pelayanan Kristus di Israel pada masa kini yang memberikan kepada para imigran Yahudi hanya Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Baru. Karena mereka berkata bahwa orang-orang Yahudi diselamatkan oleh ketaatan kepada Perjanjian Lama dan tidak membutuhkan Perjanjian Baru. Apa yang perlu kita pelajari dari pengertian ini? Yang pertama, Tuhan Allah telah menetapkan sebagian orang di dalam kekekalannya menerima anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Siapakah mereka yang ditentukan sebagai orang-orang pilihan itu? Yaitu mereka yang ada di bumi ini, baik yang berasal dari orang-orang non-Israel, non-Yahudi maupun orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Dari segala bangsa, di segala tempat, di sepanjang zaman. Itulah mereka kita yang telah ditentukan dan diselamatkan berdasarkan ketetapan, kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus. Perbedaannya hanya pada waktu pelaksanaannya. Sedangkan esensi keselamatan itu berdasarkan kasih karunia. Habel, Set, Sem, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, dan semua orang yang telah menikmati dan mengalami keselamatan di masa lalu juga menerima keselamatan dari Tuhan. Baik itu Ayub, Melkisedek, dan juga perempuan-perempuan dari etnis lain seperti Ruth, Berseba, dan yang lain-lain yang terhisap di dalam komunitas Israel ataupun mereka yang memang percaya kepada Tuhan berdasarkan anugerah Allah. Jadi dalam Perjanjian Lama ada banyak orang pilihan dari Israel
atau dari luar Israel berdasarkan anugerah Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan menaati hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang memiliki kesempurnaan dalam menaati hukum Taurat. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, terlihat jelas orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan dipanggil menerima keselamatan berdasarkan anugerah Allah di dalam Kristus yang diterapkan Roh Kudus di dalam diri mereka yang percaya. Begitu juga dengan kita saat ini dan banyak lagi orang di sepanjang zaman, di segala zaman dan tempat menerima keselamatan, yaitu orang-orang yang ditentukan dari semula sebelum segala sesuatu ada. Itulah umat Allah, gereja yang dinyatakannya di zaman ini. Sebaliknya, yang kedua adalah bahwa nantinya kita di langit dan bumi yang baru akan menerima hidup kekal bersama-sama dari berbagai bangsa, bahasa, golongan, kelompok, dan sebagainya. Berbeda disatukan sebagai warga kerajaan surga yang tinggal diam di langit dan bumi yang baru, di mana memuliakan Allah, menikmati keragaman dengan penuh sukacita, tanpa ada perbedaan menyembah kepada Allah Tritunggal yang nyata memberikan kepada kita hidup dan kehidupan. Yang ketiga adalah, sampai sekarang, setiap orang Kristen, entah orang Yahudi, entah orang Israel, entah bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, diberikan tugas tanggung jawab menjadi saksi Kristus. Seperti para rasul, para murid, bapak-bapak gereja, mereka semuanya diperintahkan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, memuridkan bangsa-bangsa lain, menjadikan segala bangsa murid Kristus dengan otoritas, kekuatan, dan kuasa dari Roh Kudus. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi nyata bahwa kita adalah gereja, tubuh Kristus, umat Allah, baitnya yang kudus, baik secara individu, komunitas, maupun sebagai warga kerajaan surga. Kiranya kita tidak memisah-misahkan, walaupun kita bisa membedakan. Kita tidak meniadakan perbedaan, tetapi juga tidak boleh ada pemisahan. Kenyataan ini mesti dijelaskan, berbeda dengan pengajaran dispensasionalisme yang memisah-misahkan, sekaligus juga membeda-beda. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.